bisa menjajah negeri ini jika para penegak hukum tak bekerja sama memeranginya. Keganasan koruptor bisa melenyapkan generasi negeri ini. Seperti perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia dari cengkraman penjajah kolonial yang menuntut pengorbanan. Perjuangan untuk memerangi musuh besar baru bangsa Indonesia bernama koruptor juga acap mengancam nyawa. 17 tahun Indonesia Corruption Watch ICW berjuang berkampanye memerangi korupsi. Merasakan benar betapa tidak mudahnya berhadapan dengan koruptor. Koordinator Divisi Kampanye Publik dan Advokasi ICW, Tama S. Langkun, pernah menjadi target kekerasan karena lantang menyuarakan anti korupsi. Tama mengungkap, ancaman tidak hanya tertuju pada koalisi sipil anti korupsi, tapi juga lembaga-lembaga yang kritis memerangi korupsi. Kita semua sepakat bahwa memang Indonesia sudah merdeka sebagai sebuah negara sejak 70 tahun yang lalu. Tetapi dalam pemberantasan korupsi kita menilai Indonesia masih belum merdeka ya. Karena apa? Karena kita melihat ada transformasi. Kalau dulu konteksnya menjajah negara, kemudian mengambil sumber daya alam dan lain sebagainya, dan sekarang pun sebetulnya tidak jauh berbeda, bahwa koruptor juga melakukan hal yang sama. Bahkan kalau dalam penglihatan yang lebih jauh, bahwa kondisi penjajahan sekarang ini makin kejam dibandingkan beberapa tahun yang lalu ya, dengan 70 tahun yang lalu. Kalau dulu misalnya ketika korupsi penjajahan dilakukan, tetap masih ada bangun infrastruktur yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Tapi pada hari ini koruptor justru kan bangunan belum lama sudah hancur, kemudian infrastruktur belum berjalan dengan maksimal dan lain sebagainya, itu sudah dikorupsi, sehingga dampak bagi masyarakat juga sebetulnya tidak jauh berbeda dengan 70 tahun yang lalu. Fase yang sekarang terjadi di Indonesia itu memang masih fokus pada penindakan ya. Artinya semakin banyak yang ditindak sebetulnya menunjukkan performa penegak hukum yang semakin maksimal. Kalau pertanyaannya kemudian apakah semakin banyak ditangkap itu menunjukkan bahwa semakin banyak korupsi Indonesia, saya rasa itu perlu banyak penelitian yang lebih jauh ya. Tetapi dalam perspektif saya, korupsi ini kan memang dari dulu jumlahnya banyak sekali. Nah, ketika ada upaya penindakan, saya rasa ini juga biar bagaimanapun itu akan berdampak dan berefek ya pada siapapun yang akan melakukan korupsi. Jadi kalau saya menilai justru ini menunjukkan performa penegak hukum yang semakin maksimal ya, KPK, kepolisian, kejaksaan. Aturan-aturan hukum yang sekarang sudah ada sebetulnya cukup ya untuk dalam tanda kutip mengcover perbuatan-perbuatan korupsi Indonesia, walaupun memang masih banyak kritik dan kekurangan, itu sudah pasti ya. Misalnya Indonesia belum mengatur seperti illicit enrichment ya, kekayaan yang diperoleh secara tidak sah dan tidak wajar, itu belum bisa dipidana karena korupsi. Kemudian yang lain seperti kejahatan korupsi sektor swasta, kemudian juga seperti trading in influence atau memperdagangkan pengaruh, ini menjadi norma-norma yang memang belum diatur di Indonesia. Tetapi di balik kekurangan-kekurangan itu, kita menilai bahwa aturan tindak pidana korupsi Indonesia sudah cukup ya, sudah bisa mengcover banyak hal. Memang kritiknya bukan pada aturannya, bukan pada perangkat hukum, tetapi pada penegak hukumnya. Ini yang kemudian kita lihat beberapa lembaga-lembaga yang kita andalkan justru belum maksimal. Sebetulnya kalau kita lihat semua ya, dari mulai penegak hukum, kelompok masyarakat sipil, itu sebetulnya dia pertama dalam posisi yang sebetulnya pasca reformasi sudah mulai beranjak ya. KPK performanya meningkat, kepolisian, kejaksaan semuanya juga berusaha untuk meningkat. Tetapi ini menjadi siklus yang turun ketika lembaga-lembaga yang semakin kritis dan masuk ke dalam wilayah yang sangat sensitif ya. Ini kemudian ada upaya-upaya untuk pelemahan. Kita ingat
pada masa sebelum Orde Baru ya, kita kenal dengan para penggiat dikejar dengan undang-undang subversif ya. Bagaimana kemudian mereka dianggap melakukan makar dan lain sebagainya, ini kemudian dipenjara, dibungkam, sehingga upaya-upaya kritis terhadap negara itu hilang dan berkurang. Nah, pada saat sekarang ini sebetulnya kan iklimnya sudah mulai semakin baik, tetapi sudah mulai turun lagi dengan tadi upaya-upaya kriminalisasi lewat pencemaran nama baik. Ini yang kemudian menjadi tantangan baru bagi kelompok masyarakat sipil. Dalam bahasa yang sederhana, kalau dulu kita dikejar-kejar dengan undang-undang subversif, kalau sekarang kelompok masyarakat sipil bahkan siapapun itu dikejar dengan defamasi, ya, atau tadi penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik. Dan celakanya ini bukan hanya kepada kelompok masyarakat sipil, tetapi juga kepada lembaga-lembaga negara, kuasa negara, seperti Komisi Yudisial. Yang ini yang menurut saya menjadi catatan, artinya sudah mulai menurun ya dari soal kebebasan berpendapat ini dalam posisi yang menurut pandangan kami cukup kritis posisinya hari ini. Kejahatan luar biasa korupsi pasca reformasi jauh lebih berbahaya dibandingkan masa Orde Baru. Direktur Center for Budget Analysis CBA, Ucok Sky Kadafi, mengungkap ironi. Pemberantasan korupsi yang memerlukan kebijakan politik justru dijawab dengan keberpihakan kepada koruptor. Ucok menegaskan, korupsi bisa membunuh rakyat. Ironisnya, sebutan koruptor tidak mampu membuat malu para pencuri uang rakyat. Saat ini memang Indonesia dijajah koruptor, mulai misalnya kita bandingkan Orde Baru dengan sekarang ini, ada perbedaan lahan korupsi. Kalau waktu Orde Baru itu mungkin hanya di kementerian ya, atau di lembaga-lembaga negara gitu ya. Tapi kalau saat ini bukan hanya korupsi itu bukan hanya terjadi di kementerian, tapi dia korupsi itu udah terjadi di daerah. Jadi yang namanya kepala daerah itu sudah menjadi raja-raja kecil ya, yang betul-betul banyak kebocoran anggaran yang mereka kelola. Jadi 17 Agustus ini, 70 tahun Indonesia Merdeka ini sangat kita sesalkan, karena bukannya korupsi makin minim, tapi korupsi makin luas dan rakyat itu semakin terjajah. Kebijakan pemberantasan korupsi ini harus didukung oleh kebijakan politik dan hukum, kayak gitu ya. Tapi saat ini politik malah banyak berpihak kepada kepada koruptor. Misalnya kita lihat dengan kisru antara KPK dengan polisi, itu dimenangkan polisi karena memang secara politik KPK banyak kalah. Udah itu secara hukum juga gitu. Hukum juga kewalahannya itu bisa dilihat dari banyaknya kasus-kasus korupsi itu, anggarannya sedikit, anggaran untuk pemberantasan korupsi itu sedikit, sehingga banyak kasus-kasus yang terbengkalai. Seharusnya memang kalau udah disumpah itu ya harus setia kepada rakyat ya, harus setia kepada bangsa dan negara. Tapi sumpah jabatan ini malah tidak diimplementasikan dengan kesetiaan buat bangsa dan negara. Malah sumpah jabatan ini malah diimplementasikan, diwujudkan dengan mencari duit begitu. Jadi dia punya jabatan, bagaimana mencari duit sebanyak-banyaknya untuk kepentingan dan kebutuhan dia. Karena yang namanya jabatan itu atau yang namanya kekuasaan itu membutuhkan yang namanya duit banyak, supaya datang serangan atau mempertahankan kekuasaan itu harus memang duit banyak. Kalau tidak punya duit, dia akan bisa disingkirkan. Koruptor kita ini kalau udah tertangkap memang nggak malu ya, udah
KPK udah memberi baju ya, memberi baju koruptor, tapi tetap nggak malu, atau udah jadi tersangka dia tetap mempunyai memegang jabatan, nggak mundurkan diri kayak gitu. Memang kayaknya koruptor kita ini memang harus diganti namanya, karena koruptor ini dalam kasana wacana rakyat itu kan nggak ada, karena secara halus jadi seharusnya pembunuh rakyat gitu ya. Jadi atau maling uang rakyat itu lebih kasar daripada koruptor, karena koruptor itu banyak yang nggak dikenal, belum sampai ke hati lah. Tapi kalau dibilang maling uang rakyat atau pembunuh rakyat, nah itu kan agak sadis sedikit. Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan, korupsi sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa bukan hanya diakui di Indonesia. Konvensi PBB melawan korupsi, United Nations Convention Against Corruption, UNCAC, disepakati 133 negara. Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi menyebut, koruptor tidak hanya pengkhianat terhadap bangsa, tetapi juga pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Perang terhadap kejahatan luar biasa korupsi memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk Presiden dan DPR. Tahun ini usia bagi sebuah bangsa itu masih cukup muda, tapi masih menurut saya banyak kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Memang kalau dulu pejuang kita itu, para pejuang membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah dalam pengertian fisik, baik itu dalam sisi ekonomi, sosial, budaya, kemudian juga dalam pengertian penjajah secara lahir gitu ya. Nah kalau sekarang perjuangan bangsa Indonesia itu adalah melawan ketidakadilan, melawan korupsi, melawan tatanan ekonomi budaya yang secara fisik memang tidak terlihat gitu. Dengan hadirnya UNCAC, Konvensi PBB melawan korupsi, itu menyimpulkan bahwa korupsi itu masuk dalam kategori sebagai kejahatan luar biasa. Kenapa disebut begitu? Karena dampak yang ditimbulkan oleh korupsi itu bisa sampai ke generasi gitu. Dan itu long term ininya. Dampaknya itu bisa panjang. Kita dulu pernah mendengar soal lost generation, itu bisa disebabkan oleh korupsi juga gitu. Seberapa parah korupsi di Indonesia, saya kira kalau diukur, kan harus ada parameter ya. Kalau diukur dari peringkat Indonesia, misalnya soal IPK ya, meskipun tidak secara langsung ya, IPK kita ini jauh di bawah negara tetangga kita, misalnya Singapura atau Malaysia ya. Kita sekarang 34 kalau nggak salah. Itu masih jauh dari yang disebut dengan negara bersih. Nah kalau dilihat dari sisi itu ya kita masih banyak persoalan karena korupsi. Tidak hanya pengkhianat bangsa, tapi juga pengkhianat bagi kemanusiaan. Bahkan sekarang sudah disejajarkan dengan kejahatan HAM. Koruptor itu melanggar HAM. Ada dua menurut saya korupsi itu. Yang pertama karena bad people-nya, moral hazard-nya dari si manusianya. Yang kedua ada kontribusi juga bad system itu, sistem yang jelek, yang sistem yang kemudian memunculkan, sistem ini bisa berupa aturan ya, loophole terjadinya orang untuk
korupsi. Jadi dua penyebab ini saling beririsan. Kalau mau menyelesaikan korupsi ya dua-duanya ini harus diselesaikan ya. Jadi tidak bisa karena moral hazard saja, tapi juga punya kontribusi sistem yang jelek itu. Saya kira banyak faktor. Kenapa kok ada rasa tidak malu ya? Yang pertama, penghargaan publik sendiri kepada pelaku korupsi itu kan tidak ekstrim gitu. Kalau orang korupsi kan tidak dijauhi dalam pergaulan, kan tidak begitu. Yang kedua, law enforcement-nya kurang tegas ya. Orang misalnya korupsi 100 miliar, dihukum cuma 5 tahun. Masuk hukuman, kemudian dikasih remisi. Ini yang membuat orang untuk korupsi itu tidak takut dan tidak malu. Di usia yang ke-12 tahun ini, KPK ke depan menurut saya yang potensi bisa mengancam eksistensi KPK, yang pertama yang berkaitan dengan komitmen dari stakeholder pemberantasan korupsi ya, termasuk Presiden dan DPR. Bagaimana melihat komitmen pemberantasan korupsinya termasuk kepada KPK. Yang kedua ya dari KPK sendiri. Kalau orang-orang di KPK tidak lagi komit gitu ya, atau mencederai kepercayaan publik, itu yang membuat KPK akan runtuh. Ini dari eksternal dan dari internal juga. Orang-orang yang duduk di KPK itu sebenarnya punya integritas. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan, Indonesia merdeka bila bebas dari korupsi. Perjuangan ribuan pahlawan membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan guna membuka jalan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat tidak mungkin terwujud selama koruptor terus menjarah harta rakyat, harta negara. Perang melawan korupsi adalah salah satu bukti penghargaan atas perjuangan para pendiri negeri ini dan wujud cinta pada NKRI. Kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Berantas korupsi segera kembali. Tiga tahun TVRI menyatukan Indonesia. TVRI betul sekali. Pemimpin besar revolusi dan Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, pernah mengingatkan pemimpin negeri ini, kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Rakyat dan kehidupannya merupakan amanah kemerdekaan Indonesia. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, pekerjaan kita belum selesai. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya. Rakyat juga akan mencintai pemimpin yang mencintai mereka. Bung Karno meninggalkan begitu banyak warisan pelajaran berharga bagi para pemimpin, agar dicintai rakyat, bahkan hingga setelah kematiannya. Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, pekerjaan kita belum selesai. Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Hanya segelintir negarawan dan pemimpin yang mencintai bangsa, negara, dan rakyatnya melebihi seperti rasa cinta yang ditunjukkan Soekarno kepada bangsa, negara, dan rakyatnya. Bahkan
ketika jiwa dan raganya telah terkurung. Dalam amanat akhir, Bung Karno berpesan, rakyat dan kehidupannya merupakan amanah kemerdekaan Indonesia, yang berarti bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara, demikian seluruh sajian berantas korupsi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami berterima kasih atas perhatian Anda. Korupsi harus diberantas jika kita menginginkan kejayaan Indonesia Raya. Bersihkan Indonesia dari korupsi. Berani bersih, hebat.